Jika Anda ke lapangan Puputan Renon, tentu melihat bangunan yang megah di tengah lapangan. Ya, bangunan itu tidak lain adalah Monumen Bajrasandi, dibangun sebagai penghormatan perjuangan rakyat Bali. Berlokasi di Jalan Raya Niti Mandala Renon, Denpasar. Mungkin sedikit yang ingat bahwa lapangan Puputan Renon adalah tempat berlangsungnya Perang Puputan Badung tahun 1906. Bangunan Monumen Bajrasandi terlihat sangat lekat dengan arsitektur Bali karena memuat berbagai filosofi agama Hindu. Bentuk monumen adalah seperti bajra atau genta. Genta yang digunakan pendeta Hindu ketika membaca mantra dalam upacara keagamaan. Selain itu, guci amerta disimbolkan dengan kumba atau semacam periuk yang dapat dilihat di bagian atas monumen. Keseluruhan monumen melambangkan Gunung Mandara Giri. Luas bangunan Monumen Bajrasandi itu sendiri 4.900 meter persegi, berbentuk dasar segi 4 bujur sangkar simetris, dengan luas tapak 70 meter kali 70 meter dengan luas lahan 138.830 meter persegi berupa lapangan. Ide pembangunan Monumen Bajrasandi dicetuskan oleh Gubernur Bali Profesor Dr. Ida Bagus Mantra pada tahun 1980. Kemudian diadakan sayembara desain yang dimenangkan oleh mahasiswa jurusan arsitektur Universitas Udayana, yaitu Ida Bagus Gedeyatnya. Monumen ini sangat kaya dengan nilai-nilai filosofis dan perjuangan. Pada tahun 1988 adalah peletakan batu pertama dan pembangunan selesai pada tahun 2001 dan diresmikan oleh Presiden keempat RI Megawati Soekarnoputri tanggal 14 Juni 2003. Secara horizontal Monumen Bajrasandi, tapak bangunannya sendiri mengacu pada konsep Tri Mandala, yaitu Utama Mandala, Madhya Mandala, dan Nista Mandala. Jika berkunjung ke sana, hanya satu pintu utama yang dibuka untuk umum, yaitu pintu masuk bagian selatan. Nah pemirsa Tuar, sebelum masuk yuk kita nikmati dulu panorama di areal Nista Mandala dan Madhya Mandalanya. Yang disebut Nista Mandala adalah lapangan sekitar monumen yang terdapat 4 pintu masuk ke area monumen berupa Candi Bentar. Lapangan ini adalah ruang yang secara fisik terbuka sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Ruang terbuka hijau di lapangan ini ditumbuhi tanaman baik secara alami maupun sengaja ditanam. Lapangan Puputan Renon merupakan salah satu bentuk ruang terbuka hijau yang bersifat publik yang terdiri dari 2 kawasan, yaitu kawasan lapangan Renon itu sendiri dan kawasan monumen. Karakteristik biofisik lapangan Renon terdiri dari beberapa jenis vegetasi. Setidaknya terdata 29 jenis vegetasi yang dikelompokkan dalam kategori pohon-pohonan, perdu dan rumput. Sedangkan fasilitas publik yang dijumpai antara lain jogging track, jalur pijat refleksi, lapangan rumput olahraga dan jalan setapak. Di bagian timur dan barat juga terdapat toilet yang dijaga oleh petugas jaga. Pemirsa Tuar, sedangkan yang dimaksud Madhya Mandala adalah pelataran yang mengitari bangunan utama yang dilengkapi 4 pintu masuk berupa kori agung ke area utama Mandala. Pelataran ini di samping untuk berkeliling, juga bisa menikmati pemandangan sekitar dari 4 buah balai bengong dengan anak tangga yang mampu menambah keanggunan balai bengong ini. Kolam yang mengelilingi monumen merupakan simbol dari Sirar Nawa atau lautan susu, selain simbol-simbol keagamaan Hindu. Ditambah tanaman bunga yang berwarna-warni sungguh sangat memukau mata memandang. Apalagi ornamen, dekorasi dan patung-patung yang ada mampu meningkatkan keindahan monumen ini. Dari Madhya Mandala ini tampak juga ekor naga Basuki terwujud di dekat Swamba dan kepalanya pada kori agung, sementara badan bedawang Akupa diwujudkan dalam landasan monumen yang ditopang kokoh dengan tiang-tiang dilapisi batu karangasem dengan ornamen khas arsitektur Bali. Akhirnya, terima kasih telah menonton tayangan ini. Sampai berjumpa dengan tayangan berikutnya seputar informasi tempat yang unik, keragaman budaya, keunikan dari suatu etnis dan Journey to Art Channel.